Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Persis TV yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara Nawara Persis, Nawangkong Sejarah Persis. Pada kesempatan kita di hari ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita salah satu pakar pendidikan di organisasi Persis, sekaligus juga sebagai ketua STAI Persis Garut. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Dr. Maman Sumpena MSI, pakar pendidikan Islam di lingkungan Jamiah Persatuan Islam, juga sekaligus ketua STAI Persis Garut. Terima kasih telah hadir bersama kita Pak Dr. Maman. Pemirsa Persis TV yang saya hormati, tema kita pada kesempatan kali ini adalah seputar pendidikan di internal atau dalam pandangan Jamiah Persatuan Islam. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa isu atau wacana pendidikan dalam internal Jamiah Persatuan Islam adalah sesuatu yang dari sejak keberadaan Jamiah Persatuan Islam menjadi concern dari Jamiah ini. Kita tahu bahwa Persis dari awal berdiri, dimulai dari studi-studi klub, itu concern dalam masalah pendidikan, termasuk dalam perjalanan sejarah berikutnya. Kita tahu dalam sejarah Persis banyak melahirkan lembaga-lembaga pendidikan yang misi utamanya tentu saja kalau di awal-awal ketika lembaga pendidikan ini berdiri adalah untuk menciptakan manusia-manusia yang tafaqquh fiddin. Tapi tentu saja dalam perkembangan sejarah dan fakta sosial kita melihat bahwa isu pendidikan hari ini sudah mulai bergeser dari hakikat, dari konsep sebenar pendidikan dalam pandangan Islam. Makanya dalam kesempatan kali ini kita akan coba mengetahui apa sebetulnya hakikat atau konsep dari pendidikan menurut kacamata Islam. Berikut nanti bagaimana Persis melihat atau bagaimana Jamiah Persatuan Islam menerjemahkan hakikat atau konsep pendidikan Islam ini dalam lingkup kejamiahan. Jadi terdapat fenomena dikotomik di dunia pendidikan yang hidup bahkan melembaga saat ini, yang kemudian menjadi fakta sosial bahwa di kalangan masyarakat Indonesia khususnya itu ada pemisahan antara pendidikan umum misalnya dengan pendidikan agama. Kemudian ada sekolah umum dengan sekolah keagamaan. Bahkan di institusi perguruan tinggi pun demikian. Ada perguruan tinggi umum, ada perguruan tinggi keagamaan. Sebetulnya kalau melihat fenomena atau fakta sosial seperti ini, bagaimana menurut Pak Dr. Maman melihat dikotomi yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini? Baik, terima kasih Pak Rian. Berkenaan dengan membongkar tentang filosofi dari pendidikan Islam, tentu kita akan coba urut dulu dari hakikat pendidikan Islam itu sendiri, sebab nanti pada akhirnya bermuara pada perlukah atau tidak dikotomi itu, ya. Kita akan coba lihat bahwa pendidikan itu hadir seiring usia manusia ada, sebab pendidikan hadir dalam rangka memanusiakan manusia supaya manusia bisa menemukan nilai-nilai kemanusiaan dengan pendidikan itu.
Sehingga hakikat pendidikan Islam itu ingin menghantarkan, menolong manusia bisa menemukan nilai-nilai kemanusiaannya, gitu ya. Tentu ini semua adalah bisa sampai pada pemenuhan harapan dari pendidikan itu untuk menolong manusia. Ketika pendidikan itu diperuntukkan untuk manusia, maka kita harus bongkar dulu apa yang menjadi hakikat manusia. Sebab pendidikan itu harus memenuhi apa yang menjadi harapan manusia. Secara hakikat manusia itu kan terdiri dari 3 unsur. Unsur jasmani, unsur rohani, dan unsur akal. Secara unsur jasmani, berarti secara pendidikan harus mampu mengantarkan manusia itu selamat secara jasmaninya, dia sehat, dia kuat, gitu. Maka pendidikan harus mampu mengayomi kebutuhan itu. Jangan aneh kalau ada pendidikan olahraga, itu kan dalam rangka memanusiakan manusia dari aspek kemampuan fisiknya yang kuat. Kalau zaman Rasulullah itu mengajarkan bagaimana memanah, bagaimana berenang, bagaimana berkuda, itu dalam rangka penguatan aspek fisik, pemenuhan hakikat manusia dari pemenuhan aspek fisik, gitu. Sehingga dengan pendidikan tertolonglah hidupnya menjadi manusia yang hebat, manusia yang kuat. Kemudian dari aspek rohani, tentu dia sebagai bagian dari makhluk sosial, baik dia mampu berhubungan baik dengan sesama manusia, maka butuh di situ sajian bagaimana agar manusia mampu sebagai makhluk sosial hubungan baik dengan sesama manusia. Terlahirlah yang disebut dengan mata pelajaran bahasa Indonesia supaya apa? Dia bisa berkomunikasi baik dengan sesama manusia. Lahir misalkan kalau di lokal bahasa Sunda supaya dia tahu undah kusuk bahasa, bagaimana berbahasa baik, berkomunikasi baik dengan orang tua, bagaimana berkomunikasi baik terhadap guru, berkomunikasi baik dengan sesama, itu semua dipelajari dalam bahasa. Berarti pelajaran bahasa itu pelajaran tuntutan dari pendidikan Islam untuk memenuhi aspek kebutuhan sosialnya atau rohaninya. Bagaimana dia supaya bertingkah baik, berakhlak baik, dia kan harus menunjukkan perilaku baik di hadapan sesamanya. Maka lahirlah mata pelajaran akhlak, gitu ya, sosiologi, supaya dia mampu melakukan pergaulan baik di antara sesamanya. Berarti kebutuhan pemenuhan aspek sosiologi, aspek bahasa, kemudian aspek akidah, akhlak, gitu ya, itu supaya mereka bisa terpenuhi aspek kebutuhan ruhaninya, gitu, hidup berdampingan dengan yang lain. Itu dari sisi hakikat manusia dari unsur rohani. Kemudian dari unsur akal, tentu dia butuh jadi orang yang cerdas, butuh jadi orang yang piawai dalam mengolah hidup ini. Maka dia butuh pemenuhan dari aspek pembelajaran bagaimana mencerdaskan akal dia. Dia berikan pelajaran disebut dengan matematika, IPA, itu supaya dia cerdas dari sisi kemampuan. Dia berikan ilmu menghafal atau dalam bahasa agama itu disebut dengan tahfidz, gitu ya, supaya akan cerdas, mampu menganalisis, mampu menghafal, gitu. Nah, sehingga kalau diakumulasi dari ketiga hakikat manusia itu sendiri, ternyata memang pendidikan Islam itu tidak mengenal dikotomi, tidak mengenal pendidikan agama. Seolah pendidikan agama itu cukup dengan belajar fikih, Quran hadis, kemudian sejarah kebudayaan Islam. Tapi kalau belajar matematika bukan pelajaran pendidikan agama, itu kan jadi salah. Ketika orang belajar tentang misalkan disajikan materi olahraga, kesehatan, tentang vitamin, tentang dunia hewan, dunia tumbuhan yang memberi manfaat pada diri, seolah dia bukan belajar tentang Islam, padahal sangat salah. Mengapa ini terjadi dikotomi? Ini nampaknya yang harus dibongkar, yang harus diluruskan. Ini sudah melembaga tadi dikatakan dalam dunia sosial di masyarakat kita bahwa istilah dikotomi pendidikan umum, pendidikan agama seolah gitu. Kalau orang belajar IPA bukan belajar agama, padahal salah gitu. Sebab orang harus mengenal bagaimana perkembangan antariksa, tahu tentang pengolahan alam, tahu tentang dunia hewan, dunia tumbuhan yang nanti akan memberi manfaat pada dirinya. Itu sebenarnya tuntutan dari pendidikan Islam. Maka kalau mengenal dengan istilah dikotomi yang memang kebablasan. Sebab pada akhirnya nanti itu kan ada sejarahnya dikotomi itu. Dikotomi itu mencoba memilah, mempertentangkan dua sisi antara ya sebut saja pendidikan timur, pendidikan barat. Kemudian pendidikan Islam, pendidikan liberal atau pendidikan sekuler, kan itu istilah. Akhirnya apa? Resikonya orang Islam tidak boleh belajar matematika mendalam, belajar dunia tekstil yang mendalam, belajar tentang ekonomi yang mendalam, sebab katanya bukan pendidikan Islam.
Padahal pendidikan Islam itu sendiri harus memenuhi ketiga unsur kebutuhan manusia yang tadi. Unsur fisiknya atau jasmani, unsur rohaninya, termasuk unsur akalnya kan gitu. Nah ternyata setelah ditelusuri, pendidikan dikotomi ini lahir sejak zaman kolonial penjajah, zaman Belanda dikuatkan itu. Supaya apa? Supaya orang Islam terpuruk, supaya Islam tidak maju di bidang ekonomi, supaya anak orang Islam tidak belajar tentang matematika, terpuruk dalam bidang hitung-menghitung, terpuruk dalam bidang berbagai hal gitu. Cukup mereka belajar di musala, di masjid, di pesantren, cukup mendalami ilmu yang tadi yang disebut di kategori ilmu agama. Padahal sebetulnya agama itu sangat universal, sangat luas. Dan dampak dari teori dikotomi ini tentu dulu pernah masyarakat kita, ibu-ibu di kampung sampai haram kita belajar bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris itu bahasa komunikasi, ulumul insaniyah untuk bisa berkomunikasi dengan orang. Orang menyebut jangan belajar bahasa Inggris, itu haram, ilmu kafir, kan begitu. Itu karena terjadi dikotomi yang diperankan oleh kolonial dulu supaya orang Islam tidak maju gitu. Orang Islam jangan belajar ekonomi, bukan ilmu Islam, ilmu umum. Akhirnya apa? Orang Islam jadi sengsara. Orang Islam tidak bisa berkembang dalam bidang ekonominya. Mereka tidak bisa berbisnis karena tidak belajar dengan ilmu ekonomi. Ini bahayanya teori dikotomi yang tentu menghantui sampai hari ini gitu terjadi. Nah, ini barangkali yang berkaitan dengan betapa bahayanya teori dikotomi kalau dihubungkan dengan hakikat dari pendidikan Islam itu sendiri. Bahkan teori dikotomi ini merusak, memberangus yang disebut dengan filosofi pendidikan Islam. Yang seolah Islam itu sempit, Islam itu kecil, Islam itu tidak boleh pintar, kan gitu ya. Islam itu tidak boleh orang Islam mengenal dunia tekstil, padahal untuk sholat saja kan kita butuh kain. Kain itu dibuat dari dunia tekstil, maka orang Islam wajib belajar tentang tekstil, kan? Ketika orang Islam diharuskan mampu menghitung tentang distribusi zakat, distribusi waris, itu kan matematika yang dipakai. Kalau orang Islam tidak belajar matematika karena disebut ilmu umum, ya sudah, tidak bisa maju sebagaimana layaknya orang lain. Nah, nampaknya inisiatif penjajah itu, kolonial itu berhasil bagaimana mencoba menjauhkan orang Islam dari teori-teori yang disebut dengan ilmu-ilmu umum hari ini. Dan ini lebih parahnya lagi melembagakan kelembagaan pendidikan Islam. Kita kenal di Kementerian Agama ada program studi pendidikan agama Islam. Jadi yang disebut pendidikan agama Islam itu bicara tentang fikih, bicara tentang Quran hadis, bicara tentang akidah akhlak, kan gitu. Padahal tidak begitu. Oleh karenanya maka ini hal yang harus memang kita luruskan kembali, bahwa teori dikotomi ini yang memilah antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum merugikan buat ajaran Islam. Sehingga jangan aneh kalau orang Islam terpuruk, orang Islam miskin, orang Islam mundur, ketinggalan karena tidak mau belajar tentang ilmu-ilmu yang disebut tadi oleh kelompok dikotomi itu dengan ilmu umum. Padahal orang Islam itu harus mapan dalam segalanya. Kita sebut bahwa ilmunya kan universal, itu semua dari Allah. Semua ilmu yang memberikan manfaat bagi manusia itu tidak ada istilah bukan ilmu Islam. Itu semua adalah dalam kategori ilmu Islam. Oleh karenanya maka pemahaman tentang pendidikan Islam itu secara hakikat kita balik dulu, bahwa pemahaman pendidikan Islam harus berangkat dari pemahaman hakikat manusia. Ternyata dari hakikat manusia semua ilmu itu untuk pemenuhan kebutuhan, harapan, kemajuan manusia, kan gitu ya. Oleh karenanya kita akan coba luruskan pemahaman yang hari ini keliru tentang pendidikan Islam itu sendiri. Tidak bisa didikotomi, dipilah gitu ya. Tapi betul-betul semua rumpun ilmu itu, semua jenis ilmu itu datang dari Allah yang sifatnya universal, yang semua adalah untuk kepentingan, keberlangsungan hidup manusia, untuk lebih hidup sebagaimana layaknya terpenuhinya aspek hakikat manusia itu sendiri. Saya gitu yang paling awal. Baik, memang menarik Pak Dr. Maman. Jadi memang dalam pandangan Islam pendidikan itu sebetulnya tidak mengenal ya, tidak mengenal ada dikotomi, ada pembagian bahwa ini ilmu umum, ini ilmu agama, ini lembaga pendidikan umum atau ini lembaga pendidikan agama. Nah, barangkali yang agak menarik lagi nih, kalau ditelusuri bagaimana sesungguhnya pandangan Persis secara kelembagaan terhadap realita atau fakta sosial seperti itu. Apakah Persis memang dipaksa oleh sejarah seperti tadi disampaikan oleh Pak Dr. Maman harus menerima dikotomi seperti itu, atau memang ada
realitas yang lain sebetulnya yang sedang diperjuangkan oleh Persis? Baik, Persis itu sebetulnya lebih cerdas lebih dahulu. Sebelum kemerdekaan, Persis mendirikan pesantren Persis pertama di Bandung. Dan itu tahun 36. 1976 yang dipelopori ketika itu salah satunya adalah Ahmad Hasan, dan beliau sekaligus sebagai mudirnya ketika itu, mudir pesantrennya. Beliau lebih cerdas, lebih jeli bahwa ternyata dikotomi itu butuh dibedah sejak saat itu, jauh sebelum kemerdekaan. Maka di pesantrennya, di pesantren Persis Bandung yang kelak di tahun 40 itu setelah 3 tahun setengah berjalan dibawa ke Bangun, itu ternyata Persis yang dipelopori oleh Hasan dalam bidang pendidikan itu mampu menyodorkan, membedah apa yang disebut dengan teori dikotomi itu salah. Maka ketika itu pembelajaran sudah diajarkan bahasa Inggris, sudah diajarkan aljabar, ilmu hitung, sudah diajarkan pengetahuan sosial, apalagi kalau yang disebut dengan ulumul syariah gitu ya, belajar tentang fikihnya, belajar tentang, sudah dahulu Islam mempelopori, membedah yang disebut dengan teori dikotomi. Maka lahirlah yang di Persis itu tidak lagi yang disebut dengan teori dikotomi. Pembelajaran di Persis itu pada awalnya ini, sekalipun sekarang terseret dengan Kemenang, terseret dengan dinas gitu ya, nanti kita akan coba uraikan. Pada awalnya Persis itu juga menyodorkan konsep yang sangat universal gitu. Pendidikan yang ditanamkan di Persis, di pesantren Persis ketika itu dengan sebutan istilah muallimin itu mengajarkan semua segmen ilmu, baik rumpun ulumul insaniyah, ilmu-ilmu kemanusiaan. Dia belajar bahasa Indonesia, yang di Jawa belajar bahasa Jawa, yang di Sunda belajar bahasa Sunda, ulumul insaniyah. Belajar tentang akhlak, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Belajar tentang sosiologi itu diajarkan. Dan itu ternyata ulumul insaniyah itu ulumul Islam, ilmu dalam pendidikan Islam. Kemudian yang dilakukan juga kadang-kadang itu Hasan itu yang termasuk ulumul kauniyah tentang alam. Di pesantren Persis awal itu sudah diajarkan tentang fisika, kimia, IPA dulu, bahasa IPA terpadu kalau sekarang istilahnya. Itu diajarkan pula oleh Hasan. Sampai pada tingkat apalagi kalau ilmu syariah gitu ya. Ilmu syariah berkaitan dengan fikihnya, berkaitan dengan ilmu Al-Quran, hadis, berkaitan dengan sejarah kebudayaan atau tarikh gitu ya, nahwu, sorab, diajarkan semua. Sehingga pelopor pertama menggebrak kaitan dengan otonomi ini dihilangkan itu, otonomi, dikotomi pendidikan itu dihilangkan itu, dan Persis sendiri, yaitu yang dipelopori oleh Kiai Ahmad Hasan ketika itu, yang sekaligus beliau sebagai arsitek berdirinya pesantren Persis pertama di Bandung gitu, tahun 1936. Nah ini menunjukkan bahwa ternyata Persis sudah meninggalkan yang disebut dengan teori dikotomi. Hanya belakangan ini setelah berjalan panjang, kemudian Persis dibawa ke Bangil, mendirikan pesantren putra dan pesantren putri di Bangil dan seterusnya. Belakangan ini karena kita memang tidak bisa lepas dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia, akhirnya sistem pendidikan Persis sendiri karena menganut dari muallimin menjadi ada istilahnya madrasah aliyah, madrasah sanawiyah. Mau tidak mau harus balik lagi pada sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia sendiri ketika mendirikan aliyah misalkan atau madrasah sanawiyah Persis. Mau tidak mau balik lagi sistem kurikulum, sistem pengelompokan pembelajaran itu pada apa yang ditawarkan oleh pihak pemerintah. Ketika Persis mendirikan SMA Persis, mendirikan misalkan SMP Persis atau SDIT, mau tidak mau harus berkiblat pada sistem pendidikan yang dibangun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud sekarang. Atau istilahnya mau tidak mau harus mau mengadop juga gitu. Sistem pengelompokan pendidikan dengan sistem yang ditawarkan oleh jalur pemerintah, baik di Kementerian Agama maupun di Kementerian Dikbud gitu ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini menjadi carut marut lagi. Persis yang tadinya menawarkan sistem pendidikan yang sangat modern, yang sangat tidak mengenal lagi dengan pengelompokan pendidikan Islam, pendidikan umum, tapi diramu dalam sebuah sistem pendidikan. Tapi ternyata sekarang balik lagi menjadi carut marut karena dipola oleh pola yang ada. Gitu. Nampaknya ini yang disebut dengan pemikiran ulang gitu ya, bagaimana menata sistem pendidikan Persis yang tidak lagi mengenal istilah dikotomi pendidikan dengan istilah pendidikan agama dengan pendidikan umum. Sehingga kalau balik lagi ke situ kita mundur lagi sebetulnya. Dan ini sebetulnya tanggung jawab di para praktisi pendidikan Islam yang ada di Persis untuk mencoba memfokuskan kembali, mengorientasikan kembali atau meluruskan ulang lah. Kira-kira merumuskan ulang konsep pendidikan Islam yang
sifatnya universal, tidak lagi mengecil seperti PAI di SMA, PAI di SMP. Itu kan sudah balik lagi pada kerucut kecil lagi, bahwa yang disebut PAI itu sangat kecil gitu, belajar tentang fikih, Quran hadis, kemudian akidah Allah, atau termasuk sejarah kemudian Islam. Itu menjadi kecil lagi gitu. Padahal Islam sudah menawarkan dengan 3 konsep, ulumul insaniyah, ulumul kauniyah, dan ulum syariah. Itu menjadi general lagi. Ternyata pendidikan Islam itu pendidikan yang meliputi secara universal, meliputi segala aspeknya, sehingga nanti akhirnya dikehendaki dari lulusan-lulusan dari lembaga pendidikan Persis itu mumpuni dalam segala aspeknya gitu. Tidak hanya mumpuni dalam bidang baca kitab, nahwu sorof, tidak hanya mumpuni dalam bidang-bidang tertentu, tapi dalam segala aspeknya dipelajari, diperdalam, supaya nanti ketika dia lulus dari lembaga pendidikan Persis mumpuni dalam bidang pendidikan Islam dalam segala aspeknya. Sekali itu ya. Baik, memang pemirsa Persis TV yang saya hormati, dari pemaparan beliau sebetulnya kita sudah bisa mengetahui hakikat atau konsep pendidikan dalam pandangan Islam, termasuk dalam konsep keilmuan, termasuk juga sikap Persis di awal. Nah, barangkali kalau ada yang lebih praktis, barangkali Pak Dr. Maman ada tidak saran atau kira-kira masukan bagi Persis secara lembaga, secara organisasi untuk menyikapi fakta sosial seperti ini yang seolah-olah tadi Persis dipaksa gitu untuk menjadi atau mengikuti adanya dikotomi dia terhadap pendidikan yang ada hari ini. Saya kira tidak berlebihan ini. Kalau Persis mencoba berkaca ulang. Kalau jargon Persis yang paling besar dalam dunia pendidikan itu adalah bagaimana menjadikan lulusan yang tafaqquh fiddin gitu ya. Dulu ada konsep yang disebut dengan konsep muallimin, apapun namanya sekarang misalkan ya. Tapi bagaimana kalau kaitan dengan pendalaman keilmuan sebagaimana yang ditawarkan oleh para pendahulu Persis dulu, kaitan dengan konsep pendidikan Islam yang pernah dipolakkan itu dalam sistem muallimin, saya kira tidak berlebihan kalau hari ini dirumuskan ulang gitu. Kita akan berkumpul bersama para praktisi pendidikan Islam di Persis untuk merumuskan ulang bagaimana sebetulnya supaya tidak terlalu terjebak gitu ya dengan sistem yang ada, dengan pola pendidikan yang ada yang ditawarkan oleh pihak ya dalam hal ini pemerintah, dengan kotak yang sudah jelas dengan pola dikotominya kan gitu ya. Kenapa tidak orang Persis berkumpul, terutama praktisi-praktisi pendidikan, untuk memikirkan ulang, menata ulang, bagaimana mencoba memunculkan kembali pola pendidikan yang dulu pernah digagas, yang belakangan ini memang ya telah cerai dengan sistem yang ada. Saya kira itu ya. Baik, jadi ahasan dengan pesantren mualliminnya, kemudian dilanjutkan oleh pendidikan Islam oleh muridnya itu Muhammad Nasir. Secara historis Persis memang sudah memberikan sumbangsi dalam konsep dan hakikat pendidikan di Indonesia. Dan barangkali tugas kita sekarang, tugas kita hari ini Pak Dr. Maman, barangkali bagaimana seperti tadi disampaikan oleh Pak Dr. Maman, kita memiliki keberanian untuk mengkonseptualisasi ulang pendidikan yang ada di lingkungan Jamiah Persatuan Islam hari ini, sesuai dengan hakikat pendidikan dan konsep pendidikan menurut Islam itu sendiri yang sudah bahkan diajarkan oleh para founding fathers kita. Baiklah, pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kita, perjumpaan kita pada kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan pemirsa Persis TV mampu atau bisa menangkap pesan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Maman, praktisi pendidikan di lingkungan Jamiah Persis, sekaligus juga Ketua SDAI Persis Garut. Terima kasih Pak Dr. Maman atas kesempatan perbincangan kita yang singkat pada kali ini. Saya haturkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Baik, pemirsa Persis TV, sekian dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan Islam,
Persatuan Islam